Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam series UPPM. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua UPPM yaitu Dr. Alfi Muntafia MSc selaku pembina dalam acara kita pada kesempatan kali ini, juga kepada para teman sejawat, teman-teman dosen, dan terutama khusus untuk pembicara kita pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa yaitu Bapak Afik Hardanto, STP MSc PhD, yang akan membawakan materi yang sangat menarik pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana memilih jurnal dan mengunggah artikel ilmiah. Sebelum memasuki materi, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari beliau nih. Saya membaca CV-nya luar biasa ya, Masya Allah nih. Bapak Afik Hardanto, STP MSc PhD, beliau saat ini bekerja dari tahun 2005 sampai sekarang. Beliau merupakan seorang research and lecturer di Departemen of Agriculture and Biosystem Engineering di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2017 beliau juga merupakan research and counterpart di EFF or TS Project. Kemudian di 2007 sampai 2012 beliau merupakan research and consultant di Water Resources and Irrigation Research Center di FTP Gadjah Mada University. Beliau menyelesaikan pendidikan 2000 sampai 2005 pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada. Kemudian tahun 2009 sampai 2011 beliau mengambil master di Universitas Gadjah Mada dan beliau mengambil PhD tahun 2013 sampai tahun 2017 di George August Universitas Göttingen Germany. Mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dalam pelafalan. Nah, nih Masya Allah nih beliau juga punya komputer skill-nya banyak sekali nih. Ada statistical analysis, programming juga, academic reference, terus juga desain grafis. Dan ini terutama nih untuk bahasa yang dikuasai ada English, terus kemudian ada Belanda dan juga Arab, dan juga untuk publikasi dan juga konferensinya juga banyak sekali. Mungkin nanti tidak bisa saya bacakan satu persatu. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi. Karena Bapak Ibu nih sudah menunggu nih penasaran kok lama-lama sekali nih moderatornya. Langsung saja nih waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Afik untuk menyajikan materi. Terima kasih Dr. Deden waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf saya dijadikan co-host agar sudah. Okay. Terima kasih. Sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Mohon izin share screen. Sudah nggih? Semoga sudah. Ampun Pak. Ampun nggih, matur suwun. Alhamdulillah Bapak Ibu, Bu Dr. Deden, apakah saya berapa menit ya kalau boleh tahu untuk menyampaikan? Sekitar ada 20. Saya akan coba menyampaikan seperti yang diamanahkan kepada saya, begitu nggih. Jadi boleh Bapak ada 30 sampai 45 menit, tapi kalau misalkan memang tidak cukup, tidak apa-apa, kita punya waktu sampai jam 10. Ya. Siap, terima kasih. Jadi saya mohon izin mengganti judulnya gitu, yaitu publish or perish gitu ya. Jadi kita mempublikasikan atau kita binasa gitu. Mungkin gitu. Karena memang ini menjadi satu senjata gitu ya. Dan mohon maaf, saya kira forumnya adalah forum mahasiswa karena yang menghubungi saya itu saya kira mahasiswa gitu. Jadi di awal saya mengiranya mahasiswa gitu. Jadi karena dokter siapa ya? Dokteran gigi. Ini Pak Afik. Kalau Bu Alfi kenal, jadi mohon maaf kalau salah paham. Saya kira biasanya yang menghubungi dan profilnya juga masih mudah sekali, jadi minta maaf. Ini amanah yang diberikan kepada saya terkait dengan bagaimana memilih jurnal begitu.
kemudian mengenal dan menghindari predatory journal seperti apa, kemudian persiapan unggah artikel dan tahapannya seperti apa, sampai kemudian cover letter nih. Jadi cover letter nanti seperti apa. Jadi mohon maaf nanti karena ini adalah peneliti semua dan di universitas atau di perguruan tinggi ini tidak ada yang paling pinter, jadi semuanya ahli di bidangnya masing-masing. Jadi mohon nanti saya juga sharing pengetahuan kepada Bapak Ibu semua nih. Jadi mungkin ada hal-hal yang saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya pahami begitu. Nah, terkait dengan publish dan perish, agar tidak lama-lama, saya mungkin mensitasi sedikit tentang ayat Quran bahwasanya terkait dengan membaca. Kenapa kemudian kita harus melakukan publikasi, atau kemudian kalau kita tidak melakukan publikasi ya kita binasa sebenarnya. Karena memang perintah membaca ini sudah menjadi satu hal yang kemudian kalau umpama, maaf saya Muslim gitu, jadi perintahnya itu di awal kali gitu ya, membaca gitu ya. Jadi perintah membaca, bahkan kalau di dalam Quran surat Al-Qalam itu juga disampaikan gitu, nun wal qalam wa ma yasturun itu ya. Jadi bahkan sampai sumpah dengan sesuatu yang tertulis begitu ya. Bahkan kalau kemudian umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah terkait dengan bagaimana sesuatu yang hebat di masanya gitu ya. Kalau umpama Fir'aun itu memiliki tongkat yang kemudian bisa berubah jadi ular, karena memang pada saat itu yang diagung-agungkan adalah terkait dengan kekuatan sihir dan lain sebagainya begitu ya. Maka kemudian mukjizatnya adalah tongkat yang bisa berubah dengan menjadi ular gitu ya, dan yang lain sebagainya. Tongkat bisa membelah lautan dan yang lain sebagainya, pun juga nabi-nabi setelahnya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir begitu ya. Maka identik bahwasanya ketika mukjizat yang diberikan adalah Al-Qur'an gitu ya. Itu bisa jadi diidentikan bahwasanya umat akhir zaman itu identik dengan ilmu pengetahuan begitu ya. Yang itu semua ya sesuatu yang memang sesuatu yang identik dengan ilmu pengetahuan adalah tulisan begitu ya. Bahkan ada satu hal ya, ilmu pengetahuan itu seperti kuda liar. Jadi kalau umpama kita tidak ingin kehilangan kuda liar tersebut, ya ikatlah dengan tulisan gitu ya. Maka ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu, ini pengingat untuk saya sendiri bahwasanya tulisan, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan begitu, dan ini adalah ciri khas dari umat akhir zaman begitu ya. Nah, makanya kenapa kemudian bagaimana kita menjadikan tulisan ini menjadi hal yang penting, bahkan ini menjadi bagian dari ibadah begitu nggih. Saya kira itu begitu Bapak Ibu. Ini saya kira tidak perlu saya sampaikan karena sangat terlalu filosofis. Harapan saya juga sebenarnya ketika menyampaikan di awal ini hal-hal seperti ini itu ada ruh begitu ya. Ada ruh dalam tulisan kita gitu ya. Jadi ketika kita menulis itu bukan hanya sekedar selesai dengan angka kredit gitu ya. Jadi publikasi hanya untuk BKD, publikasi hanya untuk angka kredit, publikasi hanya untuk memenuhi tugas sebagai dosen. Tetapi ada yang lebih dari itu, bahwa publikasi, tulisan itu adalah bagian dari amal soleh kita sebagai seorang peneliti. Bahwa ini nanti yang akan memberikan kebermanfaatan. Saya kira itu jauh lebih utama dibandingkan dari hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang sifatnya normatif ya, hanya selesai dengan angka kredit dan kepangkatan saja begitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga kita tidak binasa ya, jangan sampai nanti profesor Mr. bla 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 didn't publish so praise jadi tidak melakukan publikasi sehingga dia binasa. Ini siklus ilmu pengetahuan, saya kira juga Bapak Ibu juga lebih paham dari saya gitu ya. Bagaimana kemudian riset itu senantiasa berulang ya. Jadi siklusnya itu ya bagaimana kemudian publikasi itu sebagai salah satu sarana untuk melakukan
feedback terhadap riset kita sendiri. Jadi bagaimana kemudian riset ini kemudian bisa dikomunikasikan, kemudian bisa di peer review, bisa dilihat oleh kolega teman sejawat kita gitu ya, yang mungkin satu topik riset yang sama gitu ya, kemudian dilakukan feedback yaitu review begitu ya, baru kemudian proses itu kemudian nanti ada satu publikasi yang kemudian nanti bisa disitasi lagi untuk riset selanjutnya dan yang selanjutnya begitu ya. Saya kira ini hal yang perlu kita ketahui begitu ya. Nah ini kalau terkait dengan perguruan tinggi, saya kira ini hanya pengantar saja Bapak Ibu, bahwasanya publikasi yang memiliki, meskipun saya sampaikan di depan bahwasanya tidak orientasinya pada hukum, tetapi ini menjadi perhatian kita di di insan perguruan tinggi ya, bahwasanya hukum terbesar itu ya sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kalau umpama publikasi ya jurnal internasional bereputasi yang nilainya 40 gitu ya. Kemudian di sana ada paten gitu ya. Di sana ada buku referensi dan yang lain sebagainya. Dimana kalau kemarin maaf kami jadi Satgas BKD itu hampir kesulitan kita, PR kita di Unsud begitu adalah terkait dan pemenuhan kewajiban khususnya yang lektor kepala dan profesor kalau tidak salah begitu ya. Ini yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu, dan saya sangat bersyukur begitu ketika kemudian di FK itu sudah ada atmosfer seperti ini. Kalau kami bandingkan di pertanian itu belum ada seperti ini Bapak Ibu begitu ya. Jadi saya kira ini menjadi satu atmosfer yang sangat menarik kalau umpama kemudian nanti dikembangkan lagi lebih dalam lagi, yaitu dalam bentuk riset group gitu ya. Kalau umpama di negara maju itu sudah hal yang familiar melakukan riset group gitu ya. Kalau di kita itu ya risetnya itu ya sebagai yang melakukan riset ya ketua tim gitu ya, tapi bukan grup gitu. Jadi anggota tahunya tanda tangan saja atau hanya nama saja gitu. Nah ini yang kemudian harusnya menjadi perbaikan di kita, bagaimana riset group itu adalah riset sharing gitu ya. Jadi sharing pengetahuan antara anggota dan ketua begitu ya. Ada sharing of knowledge di sana, ada saling mengisi, ada sesuatu yang memang dari sisi pandang yang berbeda begitu ya. Nah ini yang pernah saya dapatkan itu, kalau yang saya alami adalah culture shock ya, shock culture. Jadi ada shock budaya, shock culture yang saya alami ketika kemudian kuliah di Indonesia kemudian ke negara maju, di mana di sana itu sudah by riset gitu ya, by riset, dan di sana sudah ada riset group. Nah saya perhatikan bukan hanya saya tetapi kawan-kawan saya ketika bergabung di riset group itu gitu ya, masih loading ketika kemudian melakukan diskusi. Nah ini yang yang saya alami sendiri begitu ya. Bahkan sampai saya stres waktu itu. Stres karena mungkin polanya berbeda. Nah bagus yang teman-teman memang dari negara maju begitu ya. Itu mereka sudah bagaimana kemudian bisa hidup gitu ya. Mereka berdiskusi terkait dengan riset dengan berbagai macam sisi pandang. Kayak di tempat kami kebetulan di ekologi, di lingkungan begitu ya. Nah itu di situ juga bergabung dari teman-teman tanah, kemudian dari terutama yang proyek yang saat ini sedang berjalan yang saya alami di Jambi begitu ya. Ya di sana bergabung dari berbagai multidisiplin ilmu begitu ya, untuk mengkaji terkait dengan oil palm gitu ya, oil palm kelapa sawit gitu ya, dari sisi biofisiknya, kemudian bahkan sampai kemudian ekonomi dan kebijakan begitu ya. Nah itu hidup gitu. Nah saya perhatikan teman-teman researcher yang dari Indonesia itu tidak bisa hidup ketika berdiskusi begitu ya. Nah ini yang kemudian kita butuhkan atmosfer Bapak Ibu. Di FK sudah sangat bagus sekali. Kalau tadi ceritanya Bu siapa nih, bahwasanya di FK luarannya nanti adalah sebagai publikasi, tapi mungkin lebih jauh lagi nanti bagaimana jadi riset group gitu.
Oke, Bapak Ibu, ini permasalahan di Indonesia saya kira, dan ini sebenarnya di yang hijau ini kita tidak boleh berbangga diri, nggih. Meskipun kita ini di atasnya Malaysia dan Taiwan, tapi ternyata hampir kebanyakan ini yang kemudian dokumen-dokumen yang ada di Simago ini kebanyakan dari hasil apa namanya conference gitu ya. Conference, jadi banyaknya dokumen ini ternyata tidak berbanding lurus dengan hak indeks begitu ya. Ini artinya apa? Riset-riset yang kita lakukan mungkin belum apa ya, belum menjadi hal yang urgent yang kemudian di apa ya di mengikuti perkembangan riset yang saat ini begitu ya. Nah, rata-rata ini yang kebanyakan adalah dari conference yang kemudian diskopuskan apa ya. Makanya kenapa kemudian pada tahun ini tahun 2021 dari 2021 jadi dari 5 tahun terakhir itu ketika ada banyak sekali conference internasional itu kita ada di situ gitu ya. Nah, ini dokumennya banyak yang di sini Bapak Ibu. Jadi, ini berbeda dengan negara maju, rata-rata kalau yang saya ikuti, kalau umpama waktu itu saya ikut conference dikirim oleh supervisor saya begitu, itu malah tidak boleh dipublikasikan. Jadi hanya abstrak saja yang dikirim. Kemudian nanti full papernya tetap di jurnal yang bisa di peer review. Karena di conference meskipun di peer review, tetapi karena saya pernah menjadi peer reviewer juga di conference itu, ternyata juga tidak seperti yang ada, dan kualitas artikelnya memang tidak sama dengan yang di jurnal dan lebih mudah begitu ya publikasi di konferensi itu dibandingkan di jurnal, apalagi yang berreputasi. Kalau di Scopus ya menggunakan kuartil nih, Q1, Q2 begitu. Kemudian ini adalah istilah-istilah, saya kira Bapak Ibu juga sudah paham gitu. Saya kira tadi modelnya mahasiswa, kalau mahasiswa saya sampaikan. Tapi saya kira sudah paham, meskipun tidak hanya ada Arjuna dan Sinta, ada sekarang ada Bima, kemudian ada macam-macam itu. Yang apalagi yang saat ini baru-baru saja ya diklarifikasi oleh Dirjen gitu. Nah, masuk kepada materi yang diberikan kepada saya Bapak Ibu terkait dengan pemilihan jurnal yang tepat. Nah, pemilihan jurnal yang tepat itu yang seperti apa gitu ya. Mohon nanti juga sharingnya juga Bapak Ibu nggih. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang kurang begitu. Yang pertama, kalau pengalaman dari saya itu biasanya saya konsultasikan atau diskusi dengan supervisor biasanya. Bahkan kemarin waktu postdoc itu beliau malah meminta saya untuk memilih sendiri. Tapi waktu jadi doktoran, student atau mahasiswa doktoran itu malah saya disarankan. Jadi dia yang memberikan advice. Tapi begitu jadi postdoc itu kita disuruh milih begitu ya. Nah, ternyata setelah saya tanya, kalau khususnya di Jerman, nggak tahu di negara yang lain, di Jerman itu ketika kita masih doktoral student itu bukan peneliti. Jadi S1, S2, S3 itu masih belum disebut sebagai peneliti. Disebut sebagai peneliti ketika dia sudah mendapatkan gelar doktor gitu ya. Itu baru kemudian, itu pun peneliti muda gitu statusnya. Gitu. Jadi saya kira untuk poin 1 ini perlu gitu ya. Kemudian dilakukan yang namanya diskusi atau konsultasi kalau kita sebagai student gitu. Konsultasi dengan supervisor. Tapi kalau kita sebagai apa namanya sebagai kolega, maka kita bisa diskusi dengan kolega kita yang sudah berpengalaman begitu ya. Kalau saya hak indeksnya masih rendah di sini, mungkin banyak yang sudah di atas saya gitu ya, Pak Afid ataupun Pak Lantip dan yang lain gitu. Jadi dengan riset group, jadi riset group saya tidak tahu di FK sudah ada riset group belum. Kami di teknik pertanian juga baru menginisiasi, tapi juga belum bisa dikatakan riset group karena memang masih terbatas saya, Pak Anja, Pak Asna, gitu. Jadi masih sangat terbatas gitu ya. Mungkin di FK bisa melakukan ada satu riset group mungkin di topik apa gitu. Kalau kami di Jerman sangat ini apa namanya riset grupnya multidisiplin, jadi banyak sekali ketika ketemuan gitu, setiap Rabu kami biasanya ketemuan, setiap Rabu itu ada insight baru gitu, ada sesuatu pengetahuan baru gitu yang kita dapatkan. Jadi riset group itu sesuatu yang kita nanti-nanti gitu ya. Jadi pertemuan riset group meeting itu sesuatu yang kita nanti-nanti karena di situ ada sesuatu yang baru gitu yang dipresentasikan. Jadi nanti ada beberapa riset group, kalau di kami itu ada beberapa riset group, kemudian setiap Rabu itu masing-masing riset group dijadwal untuk mempresentasikan
proyeknya. Jadi proyeknya dipresentasikan, kemudian 10 menit. Setelah itu kemudian ada diskusi. Nah, di situ kemudian muncul ide baru, kemudian ada hal-hal baru gitu ya. Bahkan pernah saya presentasi itu ternyata malah di diskusi itu kemudian saya menemukan solusinya. Data saya yang saya bisa mengatakan outlier itu jadi apa gitu, karena kebetulan publikasi saya pertama itu adalah tentang flooded nih. Flooded itu tentang banjir. Banjir pengaruhnya terkait dengan transpirasi dari kelapa sawit dan pohon karet yang saya lakukan di Jambi, dan itu di luar dari planning saya di disertasi saya gitu ya. Nah, ketika kemudian saya mendapatkan patent, saya kira data itu mau saya buang begitu ya. Tapi kemudian ada yang memberikan advice, oh ini malah sesuatu yang menarik ketika kemudian diarahkan kepada anaerob di dalam root zone gitu. Jadi di dalam zona perakaran itu, ketika kemudian ada proses yang aerob dan anaerob, ini menjadi hal yang menarik ketika kemudian, atau novelty ketika kemudian kaitannya dengan transpirasi, proses transpirasi tanaman gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya olah lagi datanya, ternyata dapat, dan akhirnya publish itu yang pertama, dan itu di luar skenario profesor, bahkan supervisor saya malah itu di luar skenario, dan data itu saya dapatkan itu juga tidak sengaja, karena kebetulan area tempat saya meneliti menanam sensor, jadi saya nanam sensor subflux namanya. Jadi aliran tanaman di dalam aliran air di dalam tanaman itu saya tanam. Nah, pada kejadian itu area tersebut terjadi banjir, dan itu di luar dugaan gitu. Dan saya selamatkan datanya, dan dapat datanya tidak normal gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya mendapatkan insight baru terkait dengan data gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dicoba ya. Cuma sayangnya di universitas kita mungkin bukan riset university ya. Ini yang menjadi PR juga. Makanya saya juga menyarankan kepada teman-teman di prodi kami itu, kita harus punya mahasiswa sarjana. Ini kalau mengandalkan mahasiswa sarjana, kita nggak bisa riset gitu ya. Riset kemudian mendapatkan data yang bagus itu agak susah. Pengalaman saya ketika kemudian melibatkan sarjana ini saja, riset saya tinggal aja nggak jalan begitu ya. Kalau yang pasca sarjana minimal dia punya satu satu pengetahuan lebih ya Bang ya. Nah, ini saya kira penting ya Bapak Ibu ya, poin 1 gitu ya, untuk memilih jurnal yang tepat seperti apa, karena memang yang pengalaman supervisor atau pengalaman senior kita gitu itu lebih banyak dibanding kita. Kemudian yang kedua adalah jurnal homepage-nya. Jadi bisa melalui scope. Jadi di jurnal homepage-nya itu kita bisa mengetahui scope-nya, jadi scope dari jurnal tersebut, tujuannya, overview-nya, bahkan sampai readership-nya. Ini nanti readership-nya siapa gitu ya. Ini adalah salah satu jurnal di ACS ya, Association Cancer Association Cancer ya. Jadi Association Cancer. Setahu saya sih ini asosiasi cancer di Amerika begitu ya. Ini ada satu jurnal ini impact factor-nya tertinggi setahu saya. Nah, ini di sini malah sampai dijelaskan bagaimana readership-nya nanti yang akan membaca dari artikel ini siapa saja, kemudian MN scope-nya atau tujuan dan scope dari jurnal ini apa, bahkan sampai overview-nya itu dijelaskan di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu ya. Ini yang waktu saya doktoran itu tidak disampaikan. Setelah saya postdoc, saya diminta untuk melihat semua jurnal itu, sehingga mungkin bisa memilih mana yang kemudian pas dengan riset yang saya lakukan atau artikel yang saya tulis gitu, itu yang pas di jurnal mana gitu. Nah, tapi kalau masih doktoran, master sama ini bachelor itu biasanya diarahkan oleh supervisor. Kemudian ini juga ada jurnal IJOS ya, International Journal Oral ya, oral. Saya kira ini tentang kedokteran gigi ya Bang. Kedokteran gigi ini juga sama begitu ya. Di homepage-nya biasanya juga akan dijelaskan gitu ya, keterangan-keterangan dari jurnal ini, sehingga harapannya kita tidak salah masuk jurnal gitu ya. Kecuali kalau memang jurnalnya predator itu diterima semua itu. Bahkan sampai ada yang yang menerbitkan jurnal palu gada gitu ya, apa yang lo minta gue ada gitu. Semuanya masuk ke situ. Ada yang seperti itu. Nah,
Itu saya kira Bapak Ibu jadi mungkin bisa melihat, kemudian pakai Journal Finder juga bisa. Jadi sekarang juga bisa menggunakan Journal Finder. Journal Finder itu seperti apa? Saya maaf tidak semuanya nih. Tidak apa-apa nih. Jelas nggak? Apa perlu di semuanya gini? Tapi jelas yang mana Bapak Ibu? Saya ndelek mawon. Nah ini kalau pakai Journal Finder itu juga Bapak Ibu harus menyiapkan minimal abstrak lah, abstrak atau keywords. Jadi nanti dengan keywords atau abstrak Bapak Ibu nanti akan diberikan kayak advice atau suggestion gitu ya. Jurnal mana yang kira-kira itu relevan. Nah nanti tinggal dilihat lagi homepage-nya atau didiskusikan ini kira-kira bagaimana. Ini juga saya kira juga terkait dengan kualitas riset kita nih Bapak Ibu, kualitas artikel kita nih. Kayak di ini ya, di yang pertama itu ya, yang di jurnal selektor ini yang punyanya Edan Editing ini. Nah, di Edan Editing ini dia bisa memilih yang kemudian impact factor-nya itu mau yang rendah atau sampai yang tertinggi itu ada dia. Dia bisa memilih ini gitu ya. Nah, nanti dikasih umpama cancer, kemudian clinician, kemudian nutrition. Nah, itu nanti dia dikasih publisher-nya siapa, impact factor-nya itu termasuk yang tinggi atau rendah atau apa gitu ya. Nah, ini juga disesuaikan dengan kualitas dari riset kita saya kira. Jadi kalau supervisor tahu biasanya atau yang lebih senior, peneliti senior biasanya lebih tahu, oh ini bisa kok di yang impact factor-nya tinggi gitu ya. Atau oh ini nggak layak ini kita main di yang tengah Bang. Nah kalau untuk anak pangkat ya biasanya jangan, kalau saran kami sih menghindari yang ke Q4 nih. Q4 itu biasanya banyak yang predator gitu ya. Meskipun saya pernah juga di Q4 juga karena conference gitu. Oh conference ternyata masuknya nanti di Q4 gitu ya. Saya nggak tahu nanti kalau umpama di angka kredit nih. Karena saya juga bukan, mungkin Pak Lantip sebagai di tim PAK pusat gitu ya, itu lebih tahu terkait dengan ini. Nah kemudian ada Journal Finder, ini punyanya Elsevier, ini juga bisa dipakai, nanti Bapak Ibu tinggal menyiapkan title-nya gitu, title-nya apa, kemudian abstraknya, keyword-nya, nah nanti dia akan memberikan advice kepada kita jurnal apa saja yang kemudian masuk seperti yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah ini ada. Atau di Simago juga bisa, Bapak Ibu. Nanti tinggal dipilih di subjek areanya, kemudian macam-macam ini. Di sini ada bahkan sampai kemudian negaranya juga bisa kita pilih negara mana yang kemudian nanti mau kita sasar gitu ya. Nah, yang paling banyak predator itu rata-rata di India nih. India itu banyak sekali, bahkan saya email itu pernah banyak sekali itu dari India karena saya ikut conference, kemudian ada satu yang kemudian banyak yang meminta untuk dipublikasikan. Nah, ini mesti predator kalau ini. Nanti jurnal yang predator seperti apa mungkin kita diskusikan pada slide selanjutnya. Saya kira nanti monggo bisa dicoba nih dari beberapa jurnal finder ini sudah mudah gitu ya. Kalau memang memiliki supervisor, saran saya sih bisa lewat Journal Finder dulu, kemudian setelah Journal Finder kemudian dicek homepage-nya gitu ya, homepage dari jurnal tersebut, kemudian setelah tahu beberapa jurnal itu, kemudian baru didiskusikan. Jadi ketika diskusi dengan supervisor itu sudah tahu kita memberikan argumentasi gitu ya, kenapa saya akan mengirimkan di jurnal ini dan yang lain sebagainya. Kan kita harapannya juga ada yang banyak yang mensitasi nih setelah kita publish gitu. Nah ini terkait dengan berikutnya, yaitu tentang mengenal dan menghindari predatory jurnal gitu ya. Jadi predatory jurnal, nah ini yang marak gitu ya, marak, bahkan kemudian Kemenristek itu juga menerbitkan bukan hanya Sinta, tapi juga kemarin itu kalau nggak salah, untuk boleh melaporkan ketika ada terjadi tidak
ketika terjadi penyalahgunaan apa ya akademik apa ya, jadi terkait dengan publikasi, namanya Bima, Sinta, satu lagi apa nih lupa, mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Ada namanya, aduh, anunya Sinta itu apa? Oh, saya lupa. Baru kemarin lihat videonya gitu, presentasinya. Arjuna, Mas? Apa itu, Pak? Bukan Arjuna ya? Yang bukan. Sebentar. Apa ya? Bentar, saya cek dulu ya, Pak. Anjani, Pak. Pernah dengar Anjani apa ya? Yang Anjani. Nah, jadi ada Sinta, ada Anjani. Nanti kita bisa melaporkan gitu ya. Nah, kalau umpama ada potensi apa namanya predator dan yang lain sebagainya itu bisa melaporkan lewat situ gitu. Jadi ada Anjani namanya. Anjani itu panjangannya apa? Dari lupa. Lupa saya, nanti bisa dicek lagi nih Bapak Ibu. Saya belum pernah menggunakan itu soalnya. Selama ini baru menggunakan Sinta saja untuk ngecek saja. Kemudian terkait dengan jurnal ini, kalau umpama ini saya ambilkan dari Nature gitu ya. Jadi dari Nature terkait dengan predatory jurnal itu seperti apa gitu ya. Nah ini definisinya kalau menurut mereka nih, predatory journal and publisher itu sesuatu yang memang apa namanya ya self interest. Jadi ada interest pribadi di sana yang kemudian memang motivasinya lebih kepada apa ya profit oriented. Bahkan saya masih ingat itu 2017 sebelum saya pulang ke Indonesia itu universitas-universitas di Jerman itu sampai kemudian memboikot Elsevier. Saya masih ingat itu sempat ramai waktu itu 2017. Jadi Elsevier waktu itu diboikot, jadi tidak langganan Elsevier karena perguruan tinggi di Jerman mengindikasikan Elsevier itu bisnis begitu ya. Jadi mereka memang concern bahwa pendidikan itu bukan bisnis oriented, bukan profit oriented, ilmu pengetahuan itu bukan profit oriented begitu ya. Nah, Elsevier sempat tidak berlangganan waktu itu. Jadi kalau profesor saya berargumen lebih baik saya membayar 30 juta, 40 juta untuk menerbitkan satu artikel tetapi bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Oleh semua orang daripada saya membayar untuk langganan jurnal yang berbayar begitu ya. Tapi ya untuk profit gitu, untuk profit dari Elsevier begitu ya. Saya masih ingat itu sebelum saya pulang. Bahkan waktu postdoc kemarin ketika mau publish artikel itu, beliau berpesan gitu ya, pilih yang open access gitu ya. Jadi bayar, mereka bersedia untuk membayar gitu ya. Ya, tapi pilih jurnal yang open access, jangan yang berbayar gitu. Kalau bagi mereka memang apa namanya membayar publikasi itu memang menjadi hal selama mereka dijadikan corresponding author atau equal contribution atau jadi apa ya, ada kontribusi bukan hanya sekedar jadi apa ya, di authorship itu jadi yang ketiga gitu ya. Mereka menjadi hal yang penting ternyata. Bahkan saya masih ingat itu teman saya dari Ghana itu sempat harus menghadapi ombudsman itu berhadapan dengan supervisornya dia yang postdoc. Jadi supervisornya dia melawan supervisornya. Jadi dia punya dua supervisor, yang satu postdoc, yang satu profesor gitu. Profesornya dia. Jadi main supervisor sama mungkin kalau di kita mungkin co-promotor ya. Co-promotor dengan promotor. Nah, co-promotornya itu postdoc-nya ini memang masih butuh untuk pengakuan diri ya. Sehingga dia minta untuk ditempatkan di nama terakhir gitu. Sedangkan teman saya menempatkan profesornya atau main supervisornya itu di yang terakhir gitu. Dia nggak terima gitu. Akhirnya dia harus ke ombudsman karena mahasiswa postdoc-nya itu merasa dia yang lebih banyak berperan dibandingkan supervisor utamanya. Itu sempat ribut dan akhirnya supervisor utamanya sampai mengalah gitu ya. Mengalah untuk kemudian akhirnya yang terakhir itu adalah mahasiswa postdoc-nya gitu. Jadi kalau di sana itu sangat apa ya namanya, sangat
bernilai sekali begitu ya, nilai nama terakhir itu. Jadi ketika kita menjadi student itu nama terakhir itu menjadi penting karena dia sebagai principal investigator apa ya, PI-nya adalah yang nama terakhir. Kalau di kita enggak tahu. Tetapi sebagai seorang studentnya di depan, tapi principal investigatornya di paling belakang gitu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, ini adalah jurnal predator false or misleading information. Jadi biasanya jurnal-jurnal predator itu salah ataupun ada informasi-informasi yang salah. Kalau di homepage-nya nanti saya kasih contoh. Kemudian deviation from best editorial and publication practices. Jadi banyak sekali variasinya. Jadi tidak fokus pada scope dan aims-nya dari jurnal tersebut. Kemudian lack of transparansi. Jadi transparansinya diragukan gitu. Kemudian the use of aggressive dan indiscriminate solicitation practices. Jadi dalam mengundang kita itu sangat agresif gitu ya. Jadi kalau kirim email itu berkali-kali ngirim email itu sampai 10 saya pernah dikirim. Nanti saya tunjukkan emailnya. Kemudian kalau yang di atas itu juga sama, itu dari Nature juga. Ini saya ambilkan dari artikel-artikel di Nature terkait dengan predatory journal. Jadi predatory journal accept article for publication along with author fees without performing promise quality checks for issue such plagiarism or ethical profile. Jadi ya concern mereka ya mendapatkan keuntungan memang fee gitu ya, tanpa kemudian mereka concern dengan kualitas ya, untuk ngecek kualitasnya. Jadi kalau umpama kita submit kemudian langsung diterima accepted gitu ya, tetapi kita harus membayar sekian ya, itu sudah tanda-tanda gitu ya. Jadi nggak ada jurnal yang bagus itu begitu kita submit langsung accepted, itu nggak ada. Yang ada ya minimal gitu ya, minimal minor revision gitu ya, atau mungkin lebih parahnya nanti major revision. Jadi kalau major revision ya kadang sedih gitu. Saya pernah ditolak gitu, tapi profesor saya atau supervisor saya menghibur saya bahwasanya ini ditolak bukan karena bukan karena kualitas risetnya gitu ya, tetapi karena memang kurang general riset saya itu, terlalu spesifik yaitu tentang flooded tadi. Jadi saya pernah mengirim ke meteorological journal gitu ya di Belanda, ya itu Q1 juga. Nah kemudian ini yang diminta itu yang lebih broadly gitu ya. Nah kebetulan riset saya itu tentang flooded, skopnya itu terlalu sempit gitu ya, kejadiannya juga sempit gitu ya. Nah itu akhirnya ya diterima di Q1 yang lain di Frontier, diterima di sana gitu ya. Tetapi memang jurnalnya yang diinginkan yang memang impact-nya itu bisa lebih broadly, kalau yang jurnal yang impact faktornya yang lebih bagus itu. Harapannya memang mungkin mereka juga agar nanti citasinya juga lebih lebih banyak begitu ya. Impact-nya juga lebih banyak bagi mereka begitu. Jadi memang ya keuntungan untuk mereka ya, publisher-nya. Kemudian yang kedua ini juga dari jurnal di Nature juga, Spirits Analysis suggests predatory publish collect million of dollar. Jadi predatory journal itu sampai bisa mengoleksi atau mengkoleks keuntungan itu bisa sampai millions dollar gitu. Dan ini juga tidak main-main. Ini ternyata juga foundernya juga dari US Nation ya. Jadi banyak yang diambil dari sana gitu. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, kemudian sebentar. Enggak mau. Nah ini false of misleading ini kejadian yang satu-satu ini yang pernah mengirimkan ke saya. Saya pernah ikut conference. Saya artikel saya tentang crop stage classification menggunakan UAV dan Landsat 8. Nah ini saya presentasikan, kebetulan ini skripsinya mahasiswa, jadi penelitian S1 gitu ya. Penelitian S1 saya konferensikan, kemudian ternyata dapat email gitu ya, email dari Journal of Environment, Journal of apa itu banyak sekali dan kalimatnya sama gitu ya. This paper bla 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 have a deep impression gitu. Padahal saya sebagai penelitinya ini nggak ada metode yang baru, nggak ada novelty gitu ya. Kita sendiri bisa merasakan kualitas dari penelitian kita, makanya kenapa kemudian saya kirimnya ke conference gitu ya. Nah itu dia langsung kirim seperti itu. Nah, ini tanda-tanda ini sebagai
jurnal ini apa namanya, ecek-ecek jurnal yang predator gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, apalagi nanti kalau kemudian mereka ini ya, ini banyak sekali ya, bagaimana kita selalu menerima email gitu. Bapak Ibu jangan bahagia ketika menerima banyak email gitu, harus dicek kembali gitu. Rata-rata mereka sangat gencar itu mengirimkan email. Nah, ini sampai emailnya banyak banget itu, editor satu-satu banyak banget itu Bapak Ibu. Jadi mereka sangat agresif gitu ya. Nah, ini untuk mereka juga sih. Nah ini beberapa penjelasan terkait definisi yang tadi yang saya sampaikan di depan terkait dengan predatory journal tadi Bapak Ibu. Jadi harusnya memang paling bagus itu memang jurnal itu diterbitkan oleh apa namanya, semacam ini apa jenenge, keilmuan gitu ya. Jadi apa ya namanya, asosiasi keilmuan. Nah kalau di kami ada namanya API atau CIGR. Nah CIGR ini adalah asosiasi internasional yang dimiliki oleh Agricultural Engineering and Biosystem di keilmuan kami begitu ya. Jadi ini AB Professional Society. Nah ini enggak ada masalah gitu ya. Nah itu nanti mungkin di kesehatan juga sama Bu. Nah ini yang Go Nature ini juga terkait dengan kesehatan setahu saya. Nah itu nanti bisa dicek. Itu biasanya apa namanya lebih bagus. Kalau di kita malah setiap prodi itu menerbitkan jurnal, saya nggak habis pikir kenapa prodi menerbitkan jurnal gitu. Kenapa apa ya, memaksakan diri untuk menerbitkan menjadi apa penerbit jurnal gitu ya. Saya nggak tahu energinya habis di sana nanti. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan predatory jurnal. Ini waktunya juga mungkin nanti lebih banyak diskusi saja nih Bapak Ibu. Nah persiapan unggah artikel dan tahapannya bagaimana gitu ya. Ini step for submission until published in general saja Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ini general saja yang akan dihadapi ketika mau publish ya, dari yang pre-paper atau pre-manuskrip nanti nih. Karena ada apa namanya cover letter kemudian macam-macam gitu. Nah ini terkait dengan step by stepnya kalau di komik PSD komik. Jadi kalau saya biasanya suka membaca PSD komik itu, di sana itu bagaimana ketika kita mau publish itu bisa membayangkan para reviewer dari mulai editornya sampai kemudian reviewernya sudah membayangkan senjata yang bermacam-macam. Dulu saya sampai stres itu sampai kemudian dioperasi polip saya tuh apa namanya, polip saya kambuh gitu waktu itu saya sempat dioperasi karena shock gitu. Karena kita nggak biasa nih kuliah di sini untuk dituntut untuk publikasi, kemudian di sana harus publikasi minimal 3 waktu itu. Ternyata berat juga. Nah dan profesor tidak berkenan kalau publikasinya di Q2 atau Q3, jadi beratnya di situ gitu ya. Meskipun mereka bertanggung jawab, supervisor kami bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Nah, terkait dengan tahapannya, paper submitted itu nanti ada confirmation of receipt-nya. Biasanya kalau sekarang sistemnya kan pakai ini nggih, sudah online semuanya nggih, tersistem nggih. Itu biasanya nanti ada di homepage dari masing-masing jurnal itu untuk dari mulai author guideline-nya sampai kemudian submit, proses submit, meskipun ada pendaftaran dan yang lain sebagainya. Tapi kalau langkah-langkah itu sudah user friendly lah. Kalau di diikuti saja langkah-langkahnya sangat mudah gitu. Nanti ada confirmation, kemudian nanti paper submitted itu nanti ada cover letter nih. Jadi ada cover letternya, kemudian ada manuskrip, ada yang jurnal itu table and feature-nya itu nanti dipisah, ada yang di dalam bodinya ada yang kemudian dipisah tapi dalam satu juga ada dalam satu manuskrip jadi file gitu, itu ada juga gitu. Jadi tergantung nanti masing-masing jurnal mungkin perlu dibaca dulu nih Bapak Ibu. Terkait dengan author guideline itu wajib dibaca gitu, karena setiap jurnal itu berbeda. Ini nanti ada initial decision dari editornya. Nah, yang saya di reject itu dulu adalah dari editornya yang pertama dulu, karena memang skupnya terlalu sempit gitu ya. Nah, mereka menginginkan yang broadly, yang lebih luas impact-nya.
Nah, itu nanti editor bisa kemudian mereject gitu kalau memang. Nah, saya pernah punya pengalaman di reject di sini. Kemudian nanti kalau memang kita disetujui untuk masuk ke review, biasanya di set to review. Jadi to reviewer, nanti assign reviewernya, kemudian ada proses reviewer accept invite-nya. Jadi publisher itu nanti jurnal tadi mengundang reviewer gitu, reviewer menerima atau tidak gitu ya. Jadi mencarikan reviewer gitu ya. Kemudian review komplit kalau sudah lengkap, kemudian reviewer akan melakukan prosesnya. Nah, proses reviewer dari mulai ya nanti akan memberikan revisi, biasanya akan perlu revisi apa kemudian diterima atau di reject gitu ya. Nah, kalau revisi itu nanti juga ada major dan minor revision ya. Nanti kalau umpama ya tergantung nanti kalau umpama memang masing-masing nanti akan dinotifikasi ke author. Jadi author ini akan mendapatkan notifikasi apakah artikelnya itu di reject atau perlu direvisi atau langsung accepted. Tapi pengalaman kami jarang yang langsung accepted gitu ya. Pengalaman 3 artikel saya itu rata-rata revise, meskipun minor revision sih. Ada satu yang major revision gitu ya, mempertanyakan jumlah dari sampelnya, jumlah dari sampel dan ulangan waktu itu. Jadi kita juga sempat harus memenuhi data tambahan gitu. Nah, itu yang mungkin membutuhkan waktu nanti. Memang waktunya nanti untuk kemudian melakukan revisi nanti ada letter menjawab ya, atau rebuttal letter ya. Nah, nanti itu juga waktunya agak lama, tapi juga mohon diperhatikan. Nah, tapi juga jangan tergesa-gesa untuk menjawab gitu ya. Mungkin didiamkan dulu, karena kadang kalimat dari reviewer itu kadang kalau dirasakan kadang menyakitkan gitu. Makanya saya biasanya kalau habis menerima notifikasi dari reviewer itu saya diamkan dulu beberapa hari baru saya sentuh lagi gitu. Pernah yang saya diamkan sampai kemudian dinotifikasi lagi, dinotifikasi untuk dijawab. Pernah itu. Karena memang major revision itu kemudian ini revise, kalau kemudian revisinya nanti sampai kemudian revisinya nanti accepted gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tidak ada revisi lagi ya sudah berarti manuskrip kita sudah di accepted gitu ya. Nanti akan dinotifikasi lagi juga gitu ya. Nah, ini prosesnya juga lumayan ya Bapak Ibu. Ini mungkin proses ini yang tergambarkan di sini ini ya. Tapi jangan takut, saya kira reviewer dulu juga author gitu ya, dia juga merasakan bagaimana susahnya untuk membuat satu publikasi gitu ya. Nah, kadang tergantung kita sih, kadang ada yang reviewer yang helpful ya, kayak kemarin saya sama temen itu mempublikasikan satu artikel itu ternyata ekspektasi kita itu sangat jauh gitu ya. Yang diminta reviewer itu saya kan hanya meminta ini saja, kenapa kamu memberikannya banyak gitu. Malah akhirnya suruh kembali ke awal lagi, hanya ini saja yang diklarifikasi gitu. Jadi kita salah kemudian kemarin itu memberikan informasi yang malah menurut dia ini malah jadi tidak inline dengan yang diminta gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu akhirnya membantu kita gitu ya. Nah, akhirnya bisa dipublish gitu. Nah, ini seperti itu. Kemudian kalau sudah accepted, biasanya nunggu nanti untuk di-publish gitu ya. Karena kemudian di-send ke publisher nanti yang akan mempublish. Biasanya ada final check nanti Bapak Ibu. Jadi sebelum dipublish nanti biasanya publisher akan mengirimkan ke kita untuk dicek sekali lagi oleh kita gitu sebagai corresponding author atau tim itu untuk ngecek kalau umpama ada yang perlu diperbaiki dari versi author. Nah, sebelum paper submit itu memang tahapannya sangat cukup panjang ya Bapak Ibu. Yang pengalaman saya itu biasanya kita sampai berkali-kali terutama menyiapkan ini Bapak Ibu, menyiapkan abstrak, kemudian table and figure. Itu sangat panjang sekali itu. Saya sampai berkali-kali itu pengalaman.
Kebetulan kita berangkatnya enggak tahu kalau umpama di keilmuan Bapak Ibu nih. Di tempat kami kalau saya lebih senang ketika kemudian mendapatkan table and figure dulu gitu, fix gitu, sehingga kita tahu ini apa namanya storyline dari artikel itu kemana, sehingga kita bisa membuat abstraknya baru kemudian metode ke result and discussion, baru kemudian introduction. Kalau di kami introduction itu terakhir, tapi mungkin tidak di sesi ini ya. Untuk kemudian academic writing atau scientific writingnya kan tidak sekarang ya. Itu ada strateginya masing-masing. Nah, saya nggak tahu kalau di kedokteran bagaimana strateginya gitu ya. Kalau di kami seperti itu. Oke, ini apa yang harus disiapkan gitu ya. Terus the author guideline. Yang pertama kalau saya sih sebelum kemudian yang harus disiapkan sebelum publikasi ya baca dengan teliti guideline gitu. Ini di jurnal saya yang kedua itu kita terbitkan di Forest Ecology and Management. Kami dulu menerbitkan yang kedua di sini. Ketika itu kita memang ada download ini ada guideline ya, ada guide for author itu dibaca begitu. Kemudian di situ juga sudah ada kok apa yang harus disiapkan sebelum submit gitu ya. Jadi ada submission checklist biasanya. Jadi kita harus mempersiapkan dulu ini berkas maupun data-data yang dibutuhkan nanti ketika mau submit gitu ya. Jadi nah setiap jurnal nanti berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Dan nanti saran kami ya masuk ke homepage-nya dulu, ke homepage-nya baru kemudian baru bisa tahu terkait dengan ini. Nah, agar diterima di reputable journal bagaimana gitu ya. Nah, ini saya ambilkan dari teman saya, profesor ya. Masih departemen atau lab yang kondusif untuk riset dan publikasi. Ini yang kita tidak miliki, bahkan saya merasakan di kita itu tidak miliki ini. Bahkan saya kesulitan ketika kemudian kemarin harus penelitian, saya membuat sensor sendiri gitu ya. Kalau di Jerman waktu itu kita tinggal pesen gitu ya. Jadi profesor saya butuh ini, dia langsung pesenkan gitu ya. Kayak uangnya kok nggak habis-habis. Kita dulu butuh itu sampai, saya itu menggunakan sensor itu ada sampai 200 sensor Bapak Ibu. 200 sensor untuk satu kali ini. 200 sensor, satu sensornya itu sekitar 200 euro waktu itu. Nah di Indonesia saya kemarin riset dasar saya adalah membuat sensornya itu gitu. Jadi mulainya sangat awal sekali gitu. Nah ini yang kemudian kita butuh sebenarnya tim riset ya, yang saya sebut tadi riset group gitu ya. Nah ini sangat penting dan alhamdulillah di FK ini sudah ada nih minimal inisiasi seperti ini gitu ya. Siapa tahu nanti jadi riset group di bidang apa atau topiknya apa gitu ya. Nah ini nanti untuk kemudian ke riset group, bahwa kita mau jadi mahasiswa doktoran di mana atau postdoc di mana, lihat track record publikasi di riset group tersebut. Saya dulu biasanya lihat di situ itu ada calon supervisor kita gitu kalau ada yang mau sekolah gitu ya. Nah itu nanti bisa pakai Scopus, kalau ke luar negeri itu ada Scopus atau ResearchGate juga bisa. Kalau di Indonesia ya pakai Sinta 3 sih. Sekarang Sinta 3 nih. Dan teman-temannya lah. Itu bisa dicek di sana Bapak Ibu. Terkait dengan kualitas dari calon riset group. Nah itu kan ada supervisor, ada principal investigatornya ya. Nah, itu bisa kita lihat track record-nya. Kemudian efisiensi dan efektivitas dalam manajemen itu juga penting ya di dalam lab atau departemen. Kalau di luar itu basisnya bukan prodi tapi lab gitu ya. Jadi di lab setahu saya sih, kalau di Jerman lab, kalau di Jepang juga lab. Saya nggak tahu bedanya prodi. Kalau di kami itu prodi itu memiliki 5 lab. Jadi terjebak dengan hal-hal yang sifatnya administrasi kalau menurut saya sih kalau di sini. Jadi lebih sibuk administratif daripada menelitinya. Dan yang ketiga adalah kolaborasi antar dosen peneliti dalam publikasi, ini penting ya. Bahkan kalau saya sama ada kawan di satu prodi kami, kita saling mensitasi. Jadi kadang saya yang pertama, dia yang kedua, kemudian dia yang pertama, dia yang kedua. Itu bisa juga. Jadi kami melakukan itu. Tapi ya belum ideal sih. Kalau menurut saya belum ideal karena ya hanya mensitasi tapi tidak berkolaborasi gitu ya. Jadi hanya sharing saja tapi tidak berkolaborasi. Kemudian result sharing ya. Result sharing kita bisa sharing results kita gitu ya.
Ya tadi budaya sharing kita itu memang sangat lemah Bapak Ibu. Yang saya ketika kembali ke sini itu budaya untuk sharing gitu ya, knowledge sharing gitu itu sangat lemah di sini. Jadi kita ketemuan itu hanya rapat gitu. Rapat pun membahas masalah rapat yang sebelumnya gitu. Hasil rapat ya untuk menentukan rapat selanjutnya. Jadi terjebak dengan hal seperti itu. Tapi kalau di sana kelihatannya tidak terlalu banyak rapat gitu. Jadi langsung to the point gitu. To the point saja apa yang. Nah, ini ada satu ungkapan, siapa yang tidak punya tidak akan bisa memberi begitu. Maka bagaimana kemudian kita ahli di bidang kita masing-masing dan kita bisa sharing kepada rekan kita gitu. Kemudian kualitas penelitian yang baik ya menekankan bahwa penelitian ini satu penting yang dan menarik ya. Jadi ada nilai novelty atau kebaruan. Nah ini biasanya ada di pendahuluan. Makanya kenapa kemudian pendahuluan itu kalau saya nulis itu biasanya di terakhir gitu ya. Jadi di terakhir nanti akan bisa kelihatan gap of knowledge-nya itu di situ. Jadi gap of knowledge dalam satu artikel itu biasanya diletakkan di pendahuluan Bapak Ibu. Itu kalau saya baca artikel pun saya biasanya baca abstrak, kemudian sama baca pendahuluan, itu sudah ketahuan. Ketahuan nanti risetnya kemana, hasilnya seperti apa gitu. Nah, kemudian metodologi penelitian yang valid, gunakan ini. Karena biasanya metode ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Sebagus apapun result, tapi kalau metodenya salah, biasanya diragukan, biasanya major revision. Nah, seperti kejadian saya di artikel yang ketiga itu major revision di metode gitu. Jadi kekurangan data sih sebenarnya. Jadi datanya sangat sedikit karena sudah habis diperas di yang pertama dan kedua gitu ya. Nah, saya biasanya menempatkan ini di tahap setelah result dalam bentuk table and figure baru kemudian menulis metode biasanya. Nah, itu di sini. Nah, kalau bisa menggunakan metode yang sudah common, bahkan boleh kok kita langsung mensitasi kok. Jadi tidak perlu menjelaskan metode, langsung disitasi. Saya pernah melakukan itu dan tidak ada masalah gitu ya. Ternyata saya juga baru tahu waktu itu menulis gitu ya. Jadi teman saya menulis terkait dengan metode subflux untuk kalibrasinya. Nah, di artikel saya tulis New et al 2015 sudah selesai gitu ya. Saya tidak menjelaskan panjang lebar itu ternyata tidak di reject ya, tidak di komen gitu ya, karena dia langsung menelusur ke metode tersebut dan oh ini sudah valid, sudah tervalidasi di jurnal sebelumnya gitu. Kemudian rancangan percobaan yang benar berikut jumlah ulangan yang cukup. Nah ini yang kemudian butuh statistical knowledge gitu. Kemudian data yang mencukupi standar publikasi internasional baik kualitas maupun kuantitas. Ini masing-masing kita harus bisa melihat gitu ya. Ini pantas atau layak atau tidak ketika dipublikasikan di jurnal yang mungkin reputable dan yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Kurang berapa menit ya Bu Denden ya? Saya nggak tahu waktunya ya. Karena saya so full. Kemudian ya. Untuk gimana? Waktunya masih ada 10 menit lagi Pak, nggak apa-apa? 10 menit nih. Terima kasih. Nah, ini kualitas tulisan yang baik nih. Jadi bagi editor dan reviewer, kualitas tulisan ini mencerminkan kualitas dari sains yang ada di dalamnya. Makanya kalau umpama mau publish ke luar, sedangkan kita bukan native gitu ya, maka lebih baik menggunakan minimal teman lah, kolega kita yang native speaker gitu ya. Dia yang nanti akan ngecek tulisan kita. Nah, atau kalau boleh memberikan saran, minimal kalau umpama kita mau publish ke satu jurnal target gitu, kita sudah membaca minimal 5 artikel lah, 5 artikel di jurnal itu, sehingga kita tahu gaya-gaya bahasanya ya, selingkungnya dan yang lain sebagainya begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan format secara seksama. Jadi guide for author guideline author guideline itu. Jadi biasanya disediakan oleh masing-masing jurnal. Nah, setiap jurnal ini yang harus disampaikan, harus diketahui bahwa setiap jurnal itu berbeda. Jadi kalau umpama kita di reject gitu ya, ketika kita submit langsung di reject, kayak pengalaman saya ketika di di meteorologi ke jurnal itu di reject, ketika kemudian saya ganti ke Frontier ya harus dirubah semua gitu ya.
Ya meskipun tidak semuanya, tapi hampir sebagian besar dirubah. Bagaimana cara penulisan ininya apa namanya grafik, kemudian tabelnya, kemudian suplemennya dan yang lain sebagainya itu berbeda. Maka menjadi penting ketika kemudian kita membaca guideline-nya atau petunjuknya gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa Inggris yang baik. Nah, ini logika bahasa yang dimiliki oleh orang natif ya. Nah, kadang ini pun juga berbeda kadang untuk yang Inggris style ataupun US style gitu juga berbeda begitu ya. Makanya membaca publikasi yang sudah diterbitkan dari jurnal yang akan kita jadikan jurnal target itu menjadi penting bagi kalau menurut saya ya. Itu menjadi penting. Jadi kita tahu oh bahasanya seperti apa gitu ya. Kemudian hindari plagiarisme, saya kira ini penting dan ini menjadi concern gitu ya. Concern. Kemudian ini berlatih secara terus-menerus dalam menulis paper, saya kira praktis itu ya practice makes perfect. Jadi ya nulis dan menulis begitu ya. Untuk menjadi pintar skill gitu ya, skill menulis ya harus banyak menulis gitu. Kemudian banyak membaca jurnal, ya minimal 5 artikel lah dari jurnal target kita, itu kita sudah baca gitu ya. Kemudian ya latihan gitu ya. Kalau ini ya memang harus latihan gitu Bapak Ibu. Kemudian pilih, nanti mungkin ada sesi tersendiri tentang scientific journal. Saya dulu menggunakan ada satu buku tentang scientific writing gitu ya. Itu bagus sekali. Nanti kalau umpama membutuhkan Bapak Ibu, saya ada bukunya begitu ya. Jadi ada satu link, tapi ini agak ilegal gitu Bapak Ibu. Di situ ada buku yang banyak sekali, ada sekitar 10 juta buku yang bagus-bagus di situ. Nah, saya biasanya download di situ, enggak tahu berkah atau enggak. Tapi di perpustakaan kita tidak tersedia, jadi kalau di sana kita bisa akses di perpustakaan, tapi di Indonesia kita nggak bisa akses ya. Jadi carinya yang ilegal. Tapi kan ini tidak untuk profit gitu. Alasan saja. Saya pernah beli soalnya buku R for ecological gitu ya, untuk R gitu, untuk ecological itu harganya sekitar 500 euro gitu ya. Nah, saya dapat di situs itu gratis gitu ya. Ternyata bisa menghemat, untuk seorang student itu bisa menghemat banyak gitu. Kemudian yang kelima, pilih jurnal internasional yang sesuai begitu ya. Jadi ini kalau bisa memilih yang memiliki impact factor ya. Impact factor atau tidaknya terindeks di Scopus lah. Jadi kalau di Scopus itu dia akan terindeks gitu ya. Nah, bahkan belum jaminan juga ya Bapak Ibu bahwa yang terindeks di Scopus itu bukan predator. Jadi makanya hati-hati di Scopus yang Q4 nih, itu hati-hati. Ya paling aman sih Q1 dan Q2 itu paling aman. Gitu nih. Kemudian bertanya pada kolega yang berpengalaman sebagai penulis, reviewer, dan editor dari jurnal internasional di bidang yang terkait. Saya kira bertanya itu memperkaya wawasan kita, pengalaman kita, dan pengetahuan kita. Jadi ada budaya sharing of knowledge itu harus kita budayakan. Nih. Termasuk saya bicara seperti ini pengen juga sharing of knowledge. Kemudian merespon komentar reviewer yang tadi diamanahkan ke saya juga, menyampaikan dengan rebuttal letter atau menjawabnya bagaimana begitu ya. Nah, ini dimulai dari berbaik sangka lah. Jadi berbaik sangka kepada editor dan reviewer gitu ya. Jadi jangan kemudian ngegas apa ya. Umpama reviewer kalau di PSD Komik itu bisa dilihat nih. Jadi methods devised and the author purpose is clearly wrong. Nah, kalau bisa menjawabnya yang humble yang meskipun kadang memang pernyataan reviewer itu, kalau kita dapatkan pernyataan reviewer itu kadang pedes. Kalau kita kayak saya kemarin baru apply dari hasil penelitian PKM mahasiswa sih. PKM mahasiswa saya coba submit ke Sinta 2 gitu ya. Itu juga komentar dari reviewernya cukup pedas kalau menurut saya gitu ya. Kebetulan saya sebagai corresponding author, plus autornya mahasiswa bimbingan saya di PKM gitu ya. Itu juga komentarnya cukup, menurut saya sih aduh ya benar gitu ya. Itu kalau mahasiswa yang membaca sudah hilang itu, nggak mau membalikkan lagi gitu.
Jadi apa ini? Jadi dikritisi habis-habisan di apa namanya di metodenya gitu ya. Jadi ya enggak apa-apa gitu ya, itu kita terima gitu ya. Nah kita perbaiki ternyata diterima kok. Jadi setelah ternyata ketika kemudian kita revisi sampai 3 kali 3 round gitu ya, kita 3 round revisi, alhamdulillah diterima dan publish. Jadi ternyata program kreativitas mahasiswa itu bisa publish di Sinta 2. Bahkan Pak Hendri di Fikes ya, Fikes itu bisa menerbitkan mahasiswa bimbingan PKM-nya itu di Scopus Q2 bahkan. Nah itu monggo Bapak Ibu bisa membimbing PKM. Kemudian jawaban review dan editor itu poin per poin. Nah ini juga nanti saya coba kasih contohnya nggih. Poin per poin itu seperti apa gitu ya. Saya juga pertama kali menerima email dari profesor saya ketika kemudian saya mau studi ke sana, itu juga ternyata lebih enak menerima poin per poin. Jadi saya bertanya itu 5 poin gitu ya. Nah dia kemudian poin pertanyaan saya yang pertama, kemudian dia jawab di bawahnya. Poin kedua gitu. Jadi tidak langsung apa namanya kayak menjawab UAS gitu ya, ujian akhir semester mahasiswa itu. 5 pertanyaan, kemudian 5 pertanyaan jawaban di bawahnya enggak. Itu lebih enak poin per poin gitu ya. Jika kita tidak sepakat dengan masukan, berikan argumen yang kuat dan berhati-hati dalam menyampaikan. Jadi ada respect, apa ya? Respect, kemudian tidak ofensif, tidak kemudian kita kekeh dengan pendapat kita gitu ya, atau kemudian malah mengcounter gitu ya, malah menyalahkan reviewer. Mentang-mentang kita reviewer mungkin senior gitu. Tapi namanya reviewer itu ya dia yang mereviewer, dia yang melihat manuskrip kita gitu. Jadi dia yang ya namanya reviewer. Nggak bisa. Nah, ini contoh review letternya nih Bapak Ibu. Jadi respon letter gitu ya. Nah ini sekali lagi anunya beda-beda nih. Intinya adalah respon letternya to comment made to the manuscript bla 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 bla, nomor ini, title-nya apa, authorship-nya siapa gitu ya. Ini contohnya comment editor in chief-nya. Jadi koordinator dari editornya lah, kepala editornya, your revision and comment bla 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 bla. Kemudian nanti direspon di bawahnya. We have received the manuscript by consulting the noted version given by bla 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 bla. The change are made in underline. Jadi nanti perubahan-perubahannya ada di underline-nya. Jadi ada apa namanya? Ada notifikasinya lah. Nah ini beberapa komen gitu ya, couple of the other comment. Ini kalau umpama apa namanya dan manuskrip biasanya ada line ya Bapak Ibu. Jadi umpama yang poin ketiga biasanya line berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian dia butuh klarifikasi apa gitu ya. Nah maka nanti kita jawab juga line. Biasanya kalau style di manuskrip itu di paling kiri itu ada line itu ya, 1, 2, 3. Sehingga nanti itu memudahkan komunikasi ketika proses review. Jadi proses review itu memudahkan untuk komunikasi. Nanti line berapa sampai line berapa itu lebih mudah gitu untuk komunikasi. Nah ini yang terakhir nih Bapak Ibu terkait dengan cover letter. Ini salah satu cover letter yang saya buat waktu itu. Ada identitas atau corresponding author-nya waktu itu saya. Kemudian kepada siapa shift editornya, kita sudah tahu kan shift editornya siapa di homepage-nya, shift editor of Frontier in Plant Science, section agroecology and land use system. Kemudian nanti time-nya berapa, tahun berapa, tanggal berapa, kemudian dia profesornya, bla bla bla. Nah ini nanti yang pertama langsung to the point kalau saya nih. Nah masing-masing juga berbeda nih Bapak Ibu. Kalau saya dikasih advice sama supervisor ya langsung to the point saja. Jadi karena kita bukan menulis surat cinta gitu ya, yang butuh macam-macam dan kita harus yakini bahwasanya editor itu juga orang sibuk gitu ya. Apalagi reviewer juga orang sibuk, dia taunya ya to the point saja. Apa yang kamu dapatkan, apa yang mau kamu tunjukkan begitu ya. Dan yang lain sebagainya. Nah, ini langsung greeting dan direct purpose saja. Jadi please find include our manuscript bla 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 to be considered for publication bla 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 bla. Nah, nanti biasanya ada pilihan, ada yang review artikel, ada yang original,
apa namanya research artikel gitu ya. Nah itu biasanya masing-masing jurnal juga berbeda. Nah kalau ini tentang research artikel ya, kemudian ini adalah kontribusi yang asli dari kita. Jadi nanti ditutup lagi di authorship statement-nya. Itu nanti ditutup di sana bahwa manuskrip ini tidak dipublikasikan atau dalam proses publikasi dimanapun begitu ya. Dan semua authorship ini sudah menerima dari versi yang dikirimkan. Ini authorship statement kita. Kemudian yang tidak kalah penting di poin nomor 5 itu Bapak Ibu. Jadi finding kita apa, impact-nya apa. Jadi editor pun juga, oh ini ada novelty, oh ini ada gap of knowledge atau kontribusi ya, knowledge contribution, ada kontribusi keilmuan. Nah ini juga diuntungkan juga publishernya gitu ya. Jadi oil palm and rubber plantation extend overlap bla 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 bla. Kemudian nah yang di tempat kami yang menjadi novelty, we ask to what extent topographic position and flooding effect oil palm and rubber tree water use pattern and Cervi baba influence spatial and temporal heterogeneity of transpiration. Ini yang kemudian kami note gitu ya. Kemudian ini juga finding kedua adalah bagaimana kemudian masing-masing spesies ini memiliki respon yang berbeda-beda dalam kondisi yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian impact-nya apa? Impact-nya adalah ecohydrological assessment of tropical plantation landscape ya. We think are of relevant for ecohydrological assessment of tropical plantation landscape. Nah, ini impact ya. Jadi mereka pun bisa membayangkan isi dari artikel atau temuan kita gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah closing. Saya kira itu sih Bapak Ibu terkait dengan cover letter ini yang diamanahkan ke saya untuk disampaikan. Intinya adalah apa yang kita tinggalkan itu nanti yang akan kemudian dibaca oleh anak cucu kita, dan ini bukan hanya sekedar untuk naik pangkat ataupun memenuhi TKD, tapi ini adalah sesuatu pertanggungjawaban kita bahwa kita adalah sebagai seorang dosen, kita hidup, keilmuan kita ini buktinya adalah tulisan kita. Jadi nanti yang akan dipertanggungjawabkan, kita nanti akan meninggalkan apa gitu ya, tulisan itu. Saya kira itu sebagai wujud dari ilmu pengetahuan yang Allah berikan kita rasa syukurnya ya dengan tulisan gitu. Saya kira itu nih Bapak Ibu, sangat senang sekali kalau kemudian nanti ada diskusi, ada sharing, ada banyak ilmu yang bisa saya dapatkan juga dari Bapak Ibu. Terima kasih, kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Deden nggih. Monggo Dr. Deden. Halo. Halo Bu Deden. Mulai pembuka sampai terakhir kita mendengarkan paparan dari Pak Afik ya. Poin penting dari awal paparan beliau ya, publish and perish ya. Jadi tidak hanya kita belajar banyak tentang publikasi, tapi beliau mengingatkan kita juga ya tentang kematian juga ya Pak Afik ya. Terima kasih banyak nih. Jadi agak deg-degan juga nih ikut materinya Pak Afik ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lihat nih dari layar-layar ya, kalau saya terawang nih banyak sekali pertanyaan yang sudah ingin diajukan oleh Bapak Ibu semua kepada Pak Afik. Barangkali mau langsung menyampaikan, silakan. Nah, sambil menunggu nih Pak Afik, tadi banyak poin-poin penting ya yang disampaikan oleh Pak Afik nih. Saya juga sempat GR tadi yang disampaikan oleh Pak Afik nih kalau misalkan tentang jurnal predator. Kalau misalkan sempat juga nih dikirimi banyak email. Awal-awalnya sih GR ya, kok banyak sekali ya yang minta kita untuk submit, padahal sebetulnya itu jurnal predator ya. Nah, bisa nggak Pak kalau misalkan kita kepepet BKD nih, kadang-kadang kan kita untuk bidang 2 kan untuk publikasi itu butuh waktu yang panjang. Kalau terpepet nih karena Bapak juga di BKD nih, boleh nggak sih kalau misalnya kita, udah yang penting ada yang dipublish gitu, walaupun jurnal predator itu dihitung nggak sih Pak kira-kira? Pertanyaan yang sulit nggih. Saya di
sebagai apa namanya sebagai satgas itu Bu. Reviewer juga begitu ya. Jurnal predator ya. Kalau secara etika sih tidak sih Bu ya. Karena maaf ya. Gimana jawabnya ya? Memang akhirnya yang menjadi kesulitan kita adalah ketika kemudian diburu oleh waktu, Bu. Jadi kita waktunya mepet, sudah harus mengisi BKD, tetapi memang butuh proses yang lama ketika harus sampai ke publish. Tapi setahu saya, Bu, kewajiban khusus itu waktunya 3 tahun kalau nggak salah. Waktunya 3 tahun. Sehingga kita bisa memenuhi kewajiban khusus itu dengan leluasa setahu saya. Jadi proses 3 tahun itu bisa kok untuk mempublish artikel untuk memenuhi kewajiban khusus nih. Baik itu asisten ahli sampai ke profesor, saya kira cukup nih waktunya karena 3 tahun waktunya. Nah, terkait dengan yang per semester gitu ada nggak ya reviewer yang lain ya? Ini belum pernah dibahas di mana di reviewer terkait dengan jurnal predator. Bisa jadi kalau di matriksnya itu apa namanya dimasukkan ke dalam jurnal yang tidak terindeks abang ya, itu ada kelihatannya, dan poinnya memang tidak sebesar ketika jurnal bereputasi setahu saya, jadi masih ada slotnya setahu saya di situ. Tetapi kalau untuk keilmuan kita saja sih, tetapi kalau untuk administrasi saya kira monggo saja begitu ya, dan itu nanti masing-masing review slotnya ada Bapak Ibu. Jadi slotnya ada. Bahkan yang kemudian yang tidak terindeks Sinta juga ada kok di situ Bapak Ibu. Yang belum terindeks Sinta itu juga ada. Slotnya ada gitu. Cuma memang nilainya kecil gitu ya. Jadi mungkin itu jadi masalahnya di situ. Masalahnya di nilai saja. Di poinnya saja. Begitu. Gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Afik ya atas pencerahannya. Jadi walaupun tadi misalkan bisa dipakai dan bernilai kecil, tapi secara etika mungkin tidak bagus ya. Bapak ya mungkin kan karena kita salah satunya dosen itu kan menjadi role model. Baik, silakan teman-teman para senior dan juga teman sejawat dan juga teman-teman dosen yang mau mengajukan pertanyaan pada Pak Afik nih. Luar biasa ilmunya bisa digali. Penelitian dan publikasi beliau juga sudah banyak yang dipublikasikan. Oke nih, tampaknya masih malu-malu nih. Ada? Nah, oke, sambil kita menunggu nih dari teman-teman, saya juga tertarik nih menanggapi yang tadi nih, masih seputar juga jurnal predator ya, Pak Afik. Nah, kadang-kadang kan kalau misalkan kita sudah lihat tagline-nya, oh Scopus, wah keren nih kalau Scopus. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Afik nih, walaupun misalkan terindeks Scopus, bukan berarti dia itu bukan predator. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sudah terindeks Scopus, tapi ternyata dia predator. Bagaimana kita membedakannya, Pak? Biasanya ada update, Bu. Terima kasih, Bu. Biasanya ada update di Scopusnya begitu. Bahkan di Dikti juga ada update kok. Yang pakai apa tadi? Yang namanya tadi lupa saya. Arjuna, bukan Arjuna. Anjani ya, Pak? Anjani. Anjani. Anjani jodohnya Arjuna ya, Pak? Nah, itu jodohnya. Nah, itu Anjani jodohnya Arjuna. Baik. Biasanya diterbitkan setiap tahun. Cuma memang saran saya sih, kalau boleh memberikan saran, itu kalau bisa yang difokuskan terbitkan di jurnal Q1 dan Q2. Kalau yang Q4 itu biasanya conference. Kemarin saya ikut conference, kemudian saya publish di conference itu, ternyata masuknya di Q4 dia. Meskipun tidak predator juga, Bu. Tidak predator. Tapi amannya di Q1 dan Q2, Bu. Ya. Mudah-mudahan. Atau kalau memang kita merasa kualitas datanya tidak bagus gitu ya, kurang bagus, terbitkan saja di Sinta. Jadi Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau saya gitu. Jadi saya biasanya lihat, wah ini datanya tidak bisa ini masuk ke Q1 atau Q2 gitu. Maka masukkannya ke Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi mainnya kalau Sinta ya Sinta 1, Sinta 2. Kalau Q ya Q1 sama Q2. Kalau sekarang kita diterima juga yang WOS nih. Saya tidak hanya pakai
Q1 atau Q2, tidak pakai Scopus. Kalau yang okay. Ya. Begitu, Bu. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Afif atas pencerahannya. Ya, silakan Dr. Fitranto. Ada ini di chat ya. Kita lihat ada pertanyaan nih di chat. Kita lihat lagi. Dari Dr. Fitranto nih Pak Afif. Di TP ada di TP ada roadmap jurusan dan roadmap perseorangan dan roadmap fakultas di Teknik Pertanian ya. Kebetulan Pak Afif mungkin sebagai info juga, kebetulan di UP IPM ini dari masing-masing departemen memang punya roadmap penelitian dan juga sudah dipresentasikan di tahun lalu. Jadi memang masing-masing dosen beliau-beliau ini punya roadmap penelitian, baik itu roadmap penelitian departemen maupun roadmap perseorangan, dan juga ada juga nih yang sudah membentuk peer group juga nih untuk penelitian. Mungkin mungkin tadi dari pertanyaan dari Dr. Fitranto di Teknik Pertanian ada roadmap jurusan dan roadmap perseorangan dan ataupun roadmap fakultas, mungkin bisa di-sharing Pak? Terima kasih Pak Dokter. Kalau saya jawab dengan jujur, saya belum pernah sih ikut rapat terkait dengan pembahasan roadmap untuk riset ya. Untuk riset saya belum pernah ikut membahas ini, jadi memang bahkan untuk mengadakan workshop online series terkait dengan publikasi saja belum gitu ya. Saya belum pernah mendapatkan itu di fakultas kami begitu ya. Di TP juga kita belum gitu ya. Jadi memang menjadi PR kita bersama nih Bapak Ibu. Kadang atmosfer akademik itu memang cukup menjadi PR gitu nggih di tempat kami. Saya nggak tahu di Unsud secara umum atau tidak gitu. Bahkan kalau umpama saya di PKM saja, atmosfer akademik mahasiswa saja bisa terlihat dari jumlah proposal PKM begitu ya. Itu sangat rendah sekali begitu ya. Jadi sangat rendah dibandingkan student body-nya. Jadi kemarin student body Unsud itu 25.000, tetapi mahasiswa yang membuat proposal itu hanya 350 proposal gitu. Itu bisa dilihat prosentase prosentase yang bisa menjadi gambaran atmosfer akademik di kita. Dosen pun juga sama Pak Fit. Jadi kalau pertemuan itu saya lihat kita masih terjebak dengan pembahasan yang sifatnya administratif gitu ya. Jadi jarang yang kemudian membahas terkait dengan roadmap riset gitu ya. Saya belum menemukan itu Pak Dokter. Kita belajar dari kedokteran ini. Sudah mengawali dengan workshop seperti ini begitu. Kami masih berjalan sendiri-sendiri. Tapi kalau roadmap sendiri ada Pak Dokter. Jadi beberapa dosen yang aware terkait dengan ini, termasuk saya punya ada roadmap-nya. Jadi saya sudah punya roadmap begitu ya, terkait dengan eco-hydrological di landscape di mana? Di Serayu dan Serayu Watershed itu saya sudah ada roadmap-nya Pak Dokter. Jadi riset saya pun juga arahannya ke sana begitu. Tapi sekali lagi itu personal gitu ya, tidak ke institusi. Ini saya gimana ya mau menyampaikan, saya bukan pejabat ya. Saya dosen biasa begitu. Saya belum pernah menjadi pejabat di institusi kami, di prodi maupun di jurusan maupun di fakultas. Jadi, mungkin nanti kalau pertemuan jurusan mungkin saya sampaikan juga ide-ide seperti ini. Saya pernah menyampaikan ide ini di fakultas membuat riset grup, tapi kelihatannya belum gayung bersambut apa nggih. Mas maaf. Belum gayung bersambut. Nah ini menemukan atmosfer yang pas Pak Dokter, ini yang kita dambakan. Saya dambakan juga bisa share Mas. Maaf. Nggih. Gitu nggih, Pak Fit, saya tidak bisa menjawab lebih jauh, intinya belum ada. Baik, terima kasih banyak Pak Afik atas sharingnya ya. Mudah-mudahan suatu saat nih dari FK maupun Teknik Pertanian bisa ada suatu kolaborasi juga ya Pak Afik ya. Mungkin betul ya. Itu, Bu. Betul. Terutama terkait pangan, penyediaan pangan. Betul tentang pangan ya kan, mungkin bisa juga nih kapan-kapan nih didiskusikan.
Baik nih, ada lagi pertanyaan mungkin, Dr. Alfi, Dr. Kodri, Dr. Yudi, atau Dr. Wahyu nih, ada pertanyaan tidak? Kita masih ada waktu kira-kira 5-10 menit nih. Barangkali masih ada hal yang mau ditanyakan. Dr. Alfi yang ini mau ada pertanyaan. Cintanya boleh Bu Nenden? Oh boleh sekali nih. Nanti dapat hadiah dari UPPM sepertinya. Ya, baik. Tapi mohon maaf off cam ye. Ya Pak Afik, tadi kan Pak Afik itu menyebutkan gitu ya. Jadi kalau misalnya data kita bagus, itu nanti kita bisa cari jurnal yang terindeks Scopus gitu ya. Kalau yang kurang bagus itu Sinta 12 gitu. Nah, sebetulnya cara mengetahui data kita yang bagus dan yang enggak itu pripun ya Pak Afik gitu. Terus kalau saya pribadi itu terus terang itu kadang-kala memang tidak pede gitu loh Pak Afik. Ini tuh hasilnya itu datanya itu cukup bagus atau tidak ya untuk dimasukkan. Meskipun misalnya scope jurnalnya itu scope jurnalnya, maksudnya scope ilmunya itu sesuai dengan scope jurnal. Tapi kadang-kala nggak pede tadi seperti yang dikemukakan Pak Afik. Janjinya hasil penelitianku itu datanya itu bagus atau tidak gitu. Karena kadang-kala misalnya saya itu kan mainnya sering di uji diagnostik ya Pak Afik gitu. Kadang-kala itu kan nggak mendapatkan sensitivitas dan spesifisitas yang sesuai yang diharapkan gitu loh. Nah, apakah kalau seperti ini itu sih kalau saya mau publish misalnya ini kira-kira bisa diterima nggak ya gitu. Nah, itu mungkin barangkali dari Pak Afik ada ada semacam tips dan trik gitu mungkin Pak Afik untuk bisa mengetahui kebagusan tanda petik data kita itu seperti apa. Matur nuwun. Terima kasih Bu Wahyu. Alhamdulillah. Terkait dengan bagus atau tidak, yang pertama itu memang yang paling penting adalah pada kontribusi keilmuan Bu, yang saya pahami. Jadi seperti yang saya tekankan di PowerPoint tadi, terkait dengan bahwasanya ada kebaruan atau tidak, mungkin novelty apa ya, yang bahasanya dia ada novelty nggak dari riset kita gitu ya. Nah, untuk mengetahui novelty ada atau tidaknya, maka kita juga harus mengetahui tren dari riset yang topiknya yang sama Bu. Jadi riset topik yang sama, dan saya kira Ibu lebih paham mungkin daripada saya terkait dengan topik dari Ibu terkait diagnosa tadi apakah perkembangan riset itu sudah ada yang meneliti nggak, ada kontribusi nggak dari hasil riset kita itu kepada hal yang baru dari perkembangan topik tersebut Bu. Di tempat kami belum ada memang riset terkait dengan kelapa sawit dan karet, terutama di transpirasinya. Dari sekarang itu yang ada itu adalah menduga gitu ya. Bahkan metode yang digunakan, kalau kami cerita di kami masih menggunakan data sekunder, data meteorologi untuk kemudian mencari berapa besarnya transpirasi. Tapi belum ada metode untuk mencari langsung direct measurement untuk mencari berapa besar sih kelapa sawit itu mengambil air dari tanah, dan pada kedalaman berapa sih air itu diambil oleh kelapa sawit. Nah, itu yang kemudian kalau bagi kami itu adalah novelty gitu nih. Jadi karena belum ada yang memberikan itu. Bahkan sitasi yang paling besar itu kemarin dari yang main authorship-nya adalah teman saya yang kemudian meneliti terkait dengan kalibrasi dari TDP sensor, thermal dissipation probe yang kami pakai, itu dikalibrasi di kelapa sawit, itu sitasinya malah paling banyak Bu di antara publikasi di departemen kami. Ini sesuatu yang baru karena dia menemukan metode gitu ya. Metodenya baru. Jadi sensornya lama dikembangkan oleh Granier 76, tetapi belum pernah digunakan untuk mengukur kelapa sawit sampai kemudian melakukan kalibrasi gitu. Itu belum pernah dilakukan. Nah, ini sesuatu yang baru dan itu kemudian disitasi banyak orang begitu ya. Kemudian kalau kebetulan bidang saya, penelitian saya itu adalah tentang flooded dan topographic position. Nah, itu pernah ada melakukan transpirasi itu, pengaruh dari dua aspek itu, tetapi tanamannya bukan kelapa sawit. Nah, kebetulan novelty saya adalah kelapa sawit dan karet gitu ya.
Nah, itu yang kemudian saya tawarkan untuk kemudian dipublikasikan di tadi Frontier tadi. Nah, itu bisa begitu. Jadi selama kita bisa melihat novelty-nya, ada kontribusi, saya kira publisher itu akan senang. Oh, ini ada novelty. Kalau ada novelty biasanya ada kemungkinan dia bisa disitasi gitu ya. Nah, itu publisher senang ketika kemudian semakin banyak yang mensitasi dari artikel yang dia terbitkan begitu. Saya kira itu yang kemudian nanti akan berdampak pada impact factor dari jurnal yang bersangkutan sih. Ya sebenarnya sama-sama mencari ini sih reputasi gitu ya. Kita mencari reputasi, publisher juga mencari reputasi sebenarnya. Begitu Bu. Selama ini harus diyakinkan bahwa metodenya sudah valid nih. Jadi metodenya sudah valid, kemudian datanya cukup begitu ya. Saya kira. Gitu, Bu. Maaf baik, kalau matur nuwun Pak Afik. Jadi maksudnya itu mungkin tadi kurang mungkin harus menimbulkan dan membangkitkan kepedean kali ya Pak Afik. Kayak misalnya tadi yang diceritakan Pak Afik ada data yang dianggap outlier karena kebanjiran, ternyata itu bisa menjadi salah satu justru topik yang unik tersendiri ngoten nggih. Nah, itu barangkali butuh butuh jam terbang untuk bisa mendapatkan kepedean kayak Pak Afik itu mungkin. Mungkin ke UPPM aja gitu ya kali. Dari dulu tuh saya selalu usul Bu ada klinik publikasi, tolong gitu. Jadi supaya yang agak-agak gaptek, agak-agak pandan payah kayak saya gitu itu bisa dibantu dengan klinik publikasi gitu. Lewat Bu Nenden dan Bu Alfi barangkali kalau ada klinik publikasi itu membantu para peneliti untuk bisa publikasi. Matur nuwun Pak Afik, Bu Nenden. Di LPPM kelihatannya ada juga nggak Bu? Harusnya ini kewenangannya LPPM sih ya. Harusnya. Harusnya ya. Saya tidak terlibat di LPPM dalam hal ini. Mungkin nanti ditanyakan oleh Prof. Rif dan apa nggih? Di LPPM sebetulnya memang waktu sebelum pandemi waktu itu pernah ada klinik publikasi Pak Afik dan juga Dr. Wahyu, dan kemudian kebetulan di UPPM sendiri oleh Bu Alfi dan juga teman-teman tim pernah mengadakan klinik publikasi sebelum ada pandemi ya, tapi mungkin karena waktu sudah lama sekali kita pandemi ternyata tidak terasa ya Pak, sudah 2 tahun. Nah mudah-mudahan nanti masukannya mungkin untuk diadakan lagi ya seperti itu. Mungkin Bu Alfi ada tanggapan dari UPIPM dan masukannya nih dari Dr. Wahyu nih. Baik, terima kasih Bu Nenden atas waktunya. Saya sebenarnya pengen ini aja sih sharing terkait bahwa tadi disampaikan oleh Bu Wahyu bahwa kita tuh sebetulnya perlu pede begitu terkait dengan publikasi jurnal. Jadi saya ada pengalaman real baru-baru ini begitu. Hasil penelitian saya sebenarnya sudah agak lama, cuman kemarin biasanya saya tuh mohon maaf, saya juga sebenarnya masih belajar, harus banyak belajar seperti itu, bukan penulis yang sudah expert gitu ya, baru berlatih. Jadi biasanya saya menempatkan diri di jurnal Sinta yang bawah-bawah begitu, maksimal tuh selama ini Sinta 2 begitu. Ya intinya kayak tahu diri gitu ya, kayak minder gitu ya. Cuman kemarin itu tahun ini tuh saya mencoba memberanikan diri karena saya ngerasa tuh data saya tuh bagus gitu ya. Data saya bagus, hasilnya bagus karena saya tahu sendiri itu waktu itu periksa lab sendiri begitu ya. Jadi tahu betul bahwa oh ya mungkin perlu saya publikasi di Sinta 1 begitu ya. Karena saya masih main ke jurnal-jurnal nasional. Ternyata alhamdulillah meskipun melalui review yang panjang, kemudian juga agak merombak banyak karena perlu menambahkan parameter-parameter yang diperlukan yang sesuai dengan saran reviewer dan editor. Alhamdulillah publish gitu. Jadi saya jadi senang banget gitu. Saya sangat bahagia banget dan ini sangat memotivasi saya bahwa kita itu pede. Perlu mencoba di level yang lebih atas lagi gitu. Kalaupun nanti misalnya kita tidak sampai publish di jurnal, itu paling tidak kita bisa mendapatkan masukan dari para reviewer maupun dari editor. Itu sih dari saya begitu. Matur Bu Wahyu. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Bu Alfi. Terima kasih banyak
Nenden, izin bertanya, Pak. Bu. Oh, silakan Pak Yudi. Nun sewu Pak Afik. Izin bertanya, Nje. Pak Afik kan kebetulan pengalaman di PKM luar biasa. Jadi di situ sudah tampak bagaimana atmosfer akademik terkait dengan mungkin bidang 2. Mungkin misalnya saat Pak Afik menjabat gitu atau sebelumnya lah ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira strategi yang jitu untuk unsur itu seperti apa ya Pak Afik? Karena kan sebetulnya domain itu memang ada di LPPM, tapi menurut saya tidak cukup kalau kita semuanya nyerahkan ke LPPM. Gitu. Artinya tetap harus ada inisiatif mungkin dari fakultas atau prodi. Mungkin ada saran ya, apa namanya strategi menurut Pak Afik yang pas untuk unsur gitu. Terima kasih Pak Afik. Pertanyaan yang susah ini Pak. Itu if you never try, you never know. Nggih Pak Joko nggih. Apa nggih strategi yang pas? Jadi kalau kami kemarin di mahasiswa itu kami paksa Pak. Karena memang atmosfer di mahasiswa itu memang kalau nggak dipaksa itu tidak jalan begitu nggih. Lebih baik terpaksa, mungkin bahasanya ya, lebih baik terpaksa baik daripada ikhlas tapi nggak baik gitu ya. Jadi ya harus dicoba begitu. Kalau kata Pak Joko itu ya harus dicoba. Kalau kata Bu Alfi itu ya harus pede gitu ya, harus fight gitu, harus dicoba dulu begitu ya. Di Unsud itu belum seperti itu Pak. Jadi umpama kayak BKD gitu ya, dibebankan seperti ini. Tetapi akhirnya ada toleransi gitu ya, ada toleransi. Kita undur sekian, akhirnya ya selalu mundur terus begitu nggih. Sudah fight saja gitu nggih. Fight saja sudah ditekankan minimal ini bulan ini sudah harus terpenuhi, tapi asal tidak mendadak saja saya kira semua bisa memplanning begitu ini. Nah, karena kita itu selalu memberikan toleransi ini yang kemudian membuat orang akhirnya nanti juga ada toleransi gitu. Akhirnya kepikiran seperti itu semua, akhirnya ya semuanya akhirnya tidak bisa maju sih. Kalau yang saya lihat mungkin penglihatan saya salah begitu Bapak Ibu. Jadi kompetisi akademik di Unsud itu masih menjadi PR bagi kita bersama gitu kompetisi untuk berkompetisi gitu ya. Kompetisi untuk berkompetisi di level mungkin dalam artian ini bukan politik tapi kompetisi yang sehat di akademis bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kapasitas itu yang berhubungan dengan maaf saya mengatakannya core bisnis kita gitu ya, core bisnis kita ya bagaimana buku ajar sebanyak-banyaknya kita berkompetisi gitu ya, dan harusnya ada reward juga, ada reward and punishment gitu ya. Jadi kalau umpama tidak bisa memenuhi ya dipanis karena dia sudah menerima sertifikasi dosen kok gitu nggih. Tapi kalau umpama bisa melampaui target ya dikasih reward harusnya gitu nggih. Harusnya seperti itu. Jadi disitulah yang kemudian bisa memaksa iklim akademik akhirnya orang termotivasi, bukan demotivasi tapi termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk institusi sih. Harusnya seperti itu. Kalau itu pemikiran kami pribadi nih. Cuma memang ketika kemudian banyak yang kemudian maaf yang kalau di kami itu yang senior itu yang terlalu kesulitan, makanya harusnya ada kompromi di sana itu bukan menurunkan target, tapi targetnya tetapi strateginya adalah yang senior ini digendong sama yang memiliki power gitu nggih. Yang memiliki power untuk kemudian diajak publikasi bersama begitu. Di tempat kami juga melakukan itu kemarin begitu ya. Ada teman yang kita saya nggak sebutkan nama, intinya kita gendong tapi di situ kan tidak diturunkan targetnya. Tapi tetap cuma yang di sini kita encourage untuk naik gitu nggih. Kita istilahnya sih digendong sih nggih. Gendong kita ajak gitu ya. Ya karena memang kalau kemudian diturunkan target terus akhirnya yang muda-muda ini yang memiliki power lebih besar ini nggak akan naik-naik gitu nggih standarnya gitu. Jadi itu yang menjadi pemikiran kami Pak Yudi gitu ya.
Nah, terkait dengan masing-masing fakultas, harusnya kalau umpama di penelitian, harusnya memang kakinya ada di LPPM. Jadi kalau core business itu sebenarnya 2 kaki. Kaki pertama itu di LP3M, kaki kedua di LPPM. Nah, ini LPPM ini yang harusnya menaungi terkait dengan riset seperti ini. Bahkan workshop ini harusnya diselenggarakan oleh LPPM. LPPM harusnya punya PUI namanya, Pusat Unggulan Institusi namanya. Setahu saya sih ada gitu nggih. Bahkan umpama nanti bisa mengajukan mungkin nggih PUI baru begitu nggih. Saya nggak tahu apakah itu berdampak dengan anggaran dan yang lain gitu. Yang menjadi masalah di kita kan biasanya kemudian dampaknya ke anggaran dan yang lain nggih. Tapi harusnya tidak, kalau memang itu ada satu progres. Saya ikut di LPPM itu hanya di Niki Pak Yudi, di mana pusat Puslit ya, pusat penelitian energi baru terbarukan. Tapi di sana juga nggak ada apa-apa gitu ya. Saya bisa mengatakan nggak ada kegiatan apa-apa gitu ya. Ini apa gitu. Saya selalu mengusulkan, ayo kita bikin riset grup, tapi ya sampai sekarang 2 tahun saya di Puslit itu nggak ada aksi gitu ya. Kemarin mau mengadakan desa binaan untuk energi, akhirnya juga nggak berjalan gitu. Akhirnya ya ini lamutu walayah yang menghabiskan waktu dan tenaga dan biaya begitu. Walau alam sawab ya. Jadi mungkin ini perlu perhatian di LPPM sih kalau menurut saya. Jangan terjebak di administrasi. Administrasi kita terlalu menjelimetkan. Dan cost revenue kita itu habis di di pembayaran honor dan gaji ya Bang. 60% kalau nggak salah, saya pernah dengar itu. Mungkin salah saya. Itu kalau di sebuah institusi yang produktif itu termasuk nggak produktif gitu. Ketika uang habis untuk membayar ongkos gitu. Mungkin ke depan Unsut itu hanya memiliki 2 fakultas gitu. Fakultas eksakta dan non eksakta gitu. Dan yang diperbanyak adalah prodi dan riset group gitu. Karena ujung tombaknya itu di prodi. Kalau di jurusan itu, kalau yang kami perhatikan itu hanya terjebak di administrasi saja Pak Yudi. Jadi ya administrasi, ngurusi absen, ngurusi arisan, ngurusi piknik begitu ya. Ya itu penting begitu, tetapi malah jadi bias terkait dengan core bisnis institusi perguruan tinggi. Jadi sumbangsih kepada keilmuan dan kemasyarakatan, kemanfaatan masyarakat jadi berkurang begitu. Yang saya rasakan itu Pak, begitu Pak Yudi. Kalau strateginya apa ya? Walaya mutu walayahya. Maaf Pak Fit, beliau yang lebih ustadz jadi lebih. Quote-nya banyak sekali ya, Pak Afik pagi hari ini nih, luar biasa nih Pak Afik nih. Kami banyak mendapatkan ilmu ya. Saya silakan Pak Yudi. Ada tambahan? Terima kasih Pak Afif, pemikirannya revolusioner ya menurut saya. Tadi misalnya dua fakultas saja itu luar biasa itu ya. Nun sewu Pak Afik ya, misalnya kebijakan di LPPM itu kan ada dana khusus yang profesor ya. Jadi profesor khusus ya dapat dana hibah ya. Nah, itu menurut pemikiran Pak Afik misalnya seperti apa? Kalau pemikiran saya sederhana secara pribadi, harusnya yang profesor ini justru bisa menggait dana-dana dari luar gitu. Lalu bisa mendorong yang doktor itu untuk bisa terlibat dan segera naik profesor misalnya. Kemudian kemarin saat reakreditasi itu sempat ditanyakan oleh asesor gitu. Di fakultas itu ada nggak bantuan untuk penelitian? Walaupun sebenarnya kan domainnya memang sudah di LPPM, tapi tetap ditanyakan itu Bapak. Monggo Pak Afik mungkin ada tanggapan, terima kasih. Ini malah jadi melebar kemana-mana. Maaf saya bukan siapa-siapa gitu Pak Yudi. Jadi terkait dengan profesor mungkin nanti LPPM yang lebih bisa menjawab. Intinya kalau harusnya memang, tapi jadi melebar kemana-mana nanti. Intinya nggak ditagih begitu ya. Dikasih sesuatu nggak harus ditagih. Saya pun di mahasiswa juga sama. Saya tidak berani melakukan penagihan ke mahasiswa kalau haknya belum saya berikan, tapi begitu haknya saya berikan maka saya tagih begitu. Gitu. Nah terkait dengan profesor memang harusnya menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Ya itu pemikiran pribadi juga nggih.
kita regenerasinya telah termasuk lambat ketika mau berbicara di level nasional dan internasional. Harusnya kalau secara usia itu 40 ke bawah itu di level fakultas, 40-50 itu sudah di level universitas dan nasional, level 50 ke atas itu sudah internasional harusnya gitu nggih. Jadi profesor itu bukan menggunakan funding yang dari institusi, harusnya bisa mencari dari institusi. Ini menjadi feedback untuk saya, Pak Yudi. Mungkin suatu saat mohon doanya kalau umpama saya bisa jadi guru besar gitu. Ini menjadi kritik bagi saya sendiri bahwa suatu saat saya tidak boleh menggantungkan sesuatu atau menyusahkan pada institusi. Gitu. Harusnya memang kita yang mencari untuk institusi. Kalau di Jerman seperti itu Pak Yudi, bahwa profesor itu yang kemudian mencari funding dari luar. Iya betul. Kalau di Jerman, profesor saya itu bisa sampai menggaji beberapa postdoc itu dari funding dari luar, dari Uni Eropa, kemudian dari kemarin itu dari Uni Eropa dia dapat, kemudian dari kerjasama internasional dengan Cina dia dapat gitu ya. Akhirnya ketika kemudian dia di universitas itu punya power gitu ya. Bahkan ketika saya pemerintah kota waktu itu bermasalah dengan pemerintah kota terkait visa saya, begitu profesor itu punya power gitu ya. Jadi punya power karena dia sudah memberikan sumbangsih yang besar untuk institusi. Dia sudah memberikan sumbangsih yang besar untuk negara gitu ya. Maka dia sangat punya power gitu ya. Harusnya memang semoga Bapak Ibu juga nanti ketika diberikan amanah menjadi guru besar bisa memberikan dampak yang lebih atau impact yang lebih besar gitu ya. Termasuk saya gitu. Ini juga berbicara untuk saya sendiri. Tidak kemudian malah menyusahkan, dalam hal ini menyusahkan institusi dalam hal pendanaan terutama nggih. Walau alam bisawab, saya mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Gitu nggih Pak Yudi. Saya enggak enggak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Afik, Bapak dan Ibu. Saya lihat ini makin siang pembahasannya makin menarik, makin panas, makin hot ya. Dan saya juga melihat bahwa Bapak-bapak sama Ibu-ibu semua masih banyak pertanyaan. Cuma sayang sekali kita dibatasi oleh waktu karena sudah jam 10, mungkin Bapak dan Ibu juga akan melanjutkan aktivitas. Begitu juga dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi ini sebelum kita menutup acara, mungkin dari Pak Afik ada final remarks atau closing statement. Bagaimana misalkan salah satunya memotivasi kami nih para dosen-dosen terutama di Fakultas Kedokteran, karena harapannya tadi seperti Pak Afik kalau bisa di Q1 di Q2 nih, tapi kadang-kadang harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Kadang submit, di reject lagi tuh. Bagaimana mungkin sebagai bagian akhir dari final remarks dari pertemuan kita kali ini. Silakan Pak Afik. Ya, terima kasih Bu Nenden begitu nggih. Saya tidak bisa mengclosing apapun Bapak Ibu, intinya bagaimana kita mempertanggungjawabkan usia dan takdir yang Allah berikan kepada kita, yaitu sebagai akademisi begitu, baik itu secara nilai maupun kebermanfaatan di sana begitu. Saya mengajak diri saya sendiri terutama begitu, dan juga Bapak Ibu, ayo kita yang bisa menjaga nilai-nilai akademik ini di institusi kita, salah satunya pertanggungjawaban intelektual kita yaitu dengan tulisan gitu. Saya juga baru memotivasi diri saya sendiri dan juga semoga Bapak Ibu juga sama gitu. Kita pertanggungjawabkan karena tidak semuanya orang bisa jadi dosen, tidak semua orang bisa jadi dokter gitu ya. Kita hanya sebagian kecil saja dari yang Allah pilih gitu ya. Mari kita buktikan begitu bahwasanya ini loh pertanggungjawaban kami nanti terutama di hadapan Allah gitu ya, terkait dengan kebermanfaatan keilmuan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu dengan ya tulisan begitu ya, tulisan ini, dan semoga tulisan ini nanti menjadi bukti amal soleh kita gitu. Saya kira itu ya Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang tidak berkenan gitu, terutama pemikiran saya mungkin karena masih muda gitu, jadi mungkin pemikirannya bertentangan dengan budaya yang ada di institusi kita atau di lingkungan kita. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Pada kesempatan pagi ini kita semua tidak hanya mendapatkan materi ya, asupan nutrisi otak, tapi juga banyak sekali siraman-siraman
rohani ya, mungkin filosofi dari Pak Afik dan juga sharing-sharing. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada panitia ataupun misalkan yang punya nomornya bisa mungkin langsung japri ke Pak Afik, dan kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf kalau misalkan pada kesempatan kali ini banyak kekurangan, tapi untuk pembicaraan ini luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat. Dan sekedar informasi untuk kegiatan kali ini tidak hanya diikuti oleh para dosen FK, juga diikuti oleh berbagai fakultas di Universitas Jenderal Sudirman. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu semua, juga kepada para pembicara, selamat beraktivitas. Terima kasih atas kehadirannya dan juga sharing ilmunya kepada Pak Afik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan kalau misalnya kapan-kapan kami undang lagi ya Pak Afik. Salah dengan senang hati Bu. Ya, kami tutup mungkin acara kita pada kesempatan kali ini dan alhamdulillahirobbilalamin. Kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Afik. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu. Pak Afik.